Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, dan selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oh ya anak-anakku, Pak Guru ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengisi daftar hadir hari ini. Pak Guru juga mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Dan jangan lupa menggunakan masker dan jangan berkerumun. Anak-anakku, hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita belajar, kita simak materi berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar menentukan informasi penting suatu teks. Sekarang ayo belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Masih ingat kan anak-anakku tentang kata tanya tersebut? Penggunaan kata kapan itu adalah terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan itu terjadi pada tanggal 17 Agustus. Jadi menggunakan kata kapan adalah untuk menanyakan waktu. Perhatikan bacaan berikut ini. Judulnya adalah penyebarluasan berita proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari itu juga salinan naskah proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta disampaikan kepada Pusat Jawatan Radio atau RRI untuk disebarluaskan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan 3 kali berturut-turut oleh Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Selain disebarluaskan melalui radio, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan melalui surat kabar. Surat kabar pertama yang memuat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Harian Suara Asia di Surabaya. Itu adalah sebuah teks tentang penyebarluasan berita proklamasi. Dalam penggunaan kata tanya, kita sudah mengenal 4W1H ya. Sekarang coba kalian terapkan dalam bacaan tersebut, yaitu nomor 1 pertanyaannya adalah apa nama surat kabar pertama kali yang membuat berita proklamasi. Nah, ini ada kata apa, jadi jawabannya mengenai apa. Terus nomor 2, di mana saja salinan naskah proklamasi disebarluaskan. Kata tanya adalah di mana. Di mana itu masih ingat untuk menanyakan apa? Iya, untuk menanyakan tempat ya anak-anak. Terus yang ketiga, kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Nah, kapan untuk menanyakan apa? Kapan itu menanyakan waktu ya anak-anak. Terus nomor 4, siapa yang menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Terus nomor 5, mengapa salinan naskah proklamasi disampaikan kepada Pusat Jawatan Radio atau RRI. Nah, untuk mengapa itu menanyakan sebab akibat. Terus 6, bagaimana cara penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terus nomor 7, berapa kali naskah kemerdekaan
proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan? Kalian nanti bisa menjawab pertanyaan tersebut ya anak-anak. Selanjutnya adalah kita belajar tentang nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Tadi sudah belajar tentang proklamasi. Anak-anakku, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan negara kita. Contoh, keberagaman yang ada di Indonesia antara lain keberagaman suku, bangsa, budaya, dan agama. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Berikut ini ada beberapa penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Kalian boleh tanya teman-teman yang sudah mudeng, tapi jangan meminta jawabannya. Nomor 2, melakukan piket kelas bersama-sama. Nah ini. Terus nomor 3, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Itu tadi adalah penerapan nilai persatuan di sekolah. Terus manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan di sekolah itu apa? Yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Nomor 2, suasana belajar di kelas menjadi aman. Yang ketiga, persahabatan semakin erat. Yang keempat, membangun kekompakan ketika berolahraga. Nah itu ya anak-anak tentang pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.